Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Wanita Hebat, channel yang dikhususkan bagi setiap wanita tebusan Tuhan untuk mempersiapkan setiap saudara menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur saat ini kembali kami bisa merenungkan firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu saat ini, proses mereka untuk menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, melalui channel ini saudara akan terus diproses menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan yang akan terus memperlengkapi saudara, memproses saudara, membenahi saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, yang akan mengalami perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kembali saudara, kita akan belajar dari wanita-wanita hebat yang ada di dalam Alkitab, di mana di dalam video ini kita akan belajar dari seorang wanita hebat bernama Lydia. Kita akan lihat apa dan bagaimana cara kehidupan Lydia ini, apa yang dia kerjakan di dalam kehidupannya sebagai wanita hebat yang dicatat oleh firman Tuhan, wanita yang spesial yang dicatat oleh firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan di dalam video ini saudara adalah dari Kisah Rasul pasal 16 mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya dan menggali prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dari dalamnya, sehingga kita akan menerima kebenaran yang objektif dari firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat 15, demikian firman Tuhan. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang pelayanan Paulus di Filipi. Dan kemudian dalam perjalanan pelayanan Paulus ini, maka dia bertemu dengan sekelompok perempuan-perempuan dan Paulus berbicara memberitakan firman kepada mereka. Jadi ada sekelompok perempuan yang pada waktu itu Paulus punya kesempatan untuk memberitakan berita Injil kepada mereka, dan Paulus memberitakan berita Injil kepada mereka. Salah satu dari perempuan-perempuan tersebut bernama Lydia. Saudara, ada beberapa hal yang spesial dalam kehidupan Lydia ini, cara hidup Lydia ini, sifat, pola pikir, karakter Lydia ini. Kita akan melihat bersama.
Di ayat 14 di sana dikatakan, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu. Saudara, Lydia ini adalah seorang pebisnis. Lydia ini adalah seorang pekerja. Dia aktif, dia bekerja, dia pebisnis. Pada waktu itu dia sempat-sempatnya untuk datang dan mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus. Jadi hal yang kita bisa lihat di sini, saudara, bahwa Lydia ini adalah seorang pebisnis, Lydia ini adalah seorang aktif, Lydia ini adalah seorang pekerja. Wanita-wanita hebat itu adalah wanita yang aktif, bukan pasif, tapi dia berinisiatif untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu. Dan seharusnya wanita-wanita hebat mengalami keberhasilan dalam Tuhan, karena ada Tuhan yang sanggup memberkati kehidupan mereka. Nah, tetapi saudara, di sisi lain, seorang wanita hebat harus mengerjakan yang terbaik. Harus mengerjakan yang terbaik, harus berbuat yang terbaik, harus berpikir apa yang dia bisa kerjakan untuk berbuat sesuatu atau menopang ekonomi keluarga misalnya, untuk mengerjakan sesuatu, membangun bisnis dan sebagainya. Seorang wanita hebat harus seorang yang rajin, seorang pekerja. Itu yang pertama kita bisa lihat dari kehidupan Lydia ini. Lalu kedua, ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Ternyata Lydia ini adalah seorang pengusaha. Dia seorang pengusaha yang beribadah kepada Allah. Dia hidup beribadah kepada Allah. Kenapa waktu itu dia hadir di situ dan mendengarkan mendengarkan Paulus memberitakan Injil? Karena memang Lydia ini adalah seorang yang hidup beribadah kepada Tuhan, dan dia haus akan kebenaran Tuhan. Itulah Lydia, seorang pengusaha, tetapi juga seorang yang taat beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, seringkali di dalam kedua hal ini ada yang tidak seimbang. Ada orang yang begitu sibuk berbisnis, begitu sibuk berusaha, sehingga ibadahnya akhirnya terabaikan dan terbengkalai. Ada orang yang begitu sibuk dengan kerohanian, begitu sibuk dengan ibadah dan sebagainya, sampai-sampai tidak sempat untuk bekerja sehingga ekonomi hancur. Sebenarnya bukan karena ibadahnya mungkin, tapi karena kemalasannya. Karena sebanyak-banyaknya hidup beribadah, pasti tentu saja tetap punya waktu bisa berbuat sesuatu, berbisnis dan sebagainya, apalagi seorang perempuan. Tetapi Lydia ini, saudara, mampu menjaga keseimbangan antara rohaninya dan jasmaninya. Dia seorang pekerja, dia seorang pebisnis, tetapi di balik itu dia juga adalah seorang yang taat beribadah kepada Tuhan. Jadilah perempuan-perempuan hebat yang berinisiatif, kreatif, pekerja keras, rajin. Tapi di atas semuanya itu, saudara harus tetap hidup beribadah kepada Tuhan. Rajin, taat beribadah kepada Tuhan sampai akhir hayat saudara. Itu yang kedua kita bisa lihat dari kehidupan Lydia ini. Lalu selanjutnya, saudara, dikatakan bahwa sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Di sini kita bisa melihat bahwa kehausannya akan firman. Dia bukan hanya hidup beribadah, tapi dia bukan hanya hidup sebagai pebisnis lalu hidup beribadah, tetapi dia juga seorang yang begitu haus akan kebenaran Tuhan, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi saudara, hal ketiga yang saudara bisa belajar dari Lydia, perempuan hebat ini, wanita hebat ini, adalah bahwa dia haus akan kebenaran, dia haus akan firman.
Lalu kemudian ayat yang kelima, seterusnya kita belajar terus dari kehidupan Lydia ini. Ayat kelima dikatakan, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Baru saja dia mendengar firman, baru saja dia mendengar berita Injil yang isinya percaya kepada Tuhan, dan sebagai bukti percaya harus juga dibaptis. Baru saja dia dengar, kemudian ia sudah mengusul supaya dia bisa dibaptiskan. Karena dikatakan di sini sesudah ia dibaptis bersama-sama seisi rumahnya. Bukan hanya dia dibaptiskan, tapi dia pun mengajak seisi rumahnya untuk dibaptis pada waktu itu. Artinya apa, saudara? Baru saja dia dengar firman yang isinya adalah percaya, dan ada satu perintah yaitu harus dibaptis. Ketika dia mendengar berita itu, saudara, dia langsung menjadi pelaku firman. Bahkan dia ajak keluarganya untuk melakukan firman yang sudah dia dengar. Bagaimana dengan saudara, wanita-wanita hebat? Apakah saudara menjadi pendengar yang haus akan firman dan kemudian menjadi pelaku firman Tuhan? Seringkali saudara, orang-orang rindu mendengar firman tapi bukan menjadi pelaku firman. Seorang wanita hebat harus menjadi pelaku firman. Dengar kebenaran firman, hauslah akan kebenaran firman. Tetapi setelah saudara mendengar kebenaran itu, maka buatlah tindakan seperti yang dilakukan oleh Lydia sebagai bukti dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan ayat 5 bagian B itu, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Hal terakhir yang bisa kita belajar dari Lydia ini, saudara, wanita hebat ini adalah di mana dia membuka rumahnya untuk pelayanan. Dia terbuka untuk pelayanan. Dia mengajak Paulus dan rombongannya untuk datang ke rumahnya. Artinya rumahnya terbuka untuk pelayanan. Dia terbuka untuk berbuat, untuk berkorban, untuk pelayanan. Karena Paulus sedang ada dalam perjalanan pelayanan. Bagaimana dengan saudara? Jangan sampai saudara sibuk untuk diri sendiri, sibuk untuk keluarga saudara, sibuk untuk hidup saudara, tapi pelayanan pekerjaan Tuhan saudara lupakan. Itu bukan ciri-ciri wanita hebat. Wanita hebat adalah wanita yang rajin, yang melakukan yang terbaik. Tetapi wanita hebat juga adalah wanita yang membuka rumahnya, membuka hidupnya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Artinya dia berbuat sesuatu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Itulah Lydia. Dia berbuat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan dia juga berkata, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak kami sampai kami menerimanya. Lydia mau membuktikan bahwa dia benar-benar sudah percaya dengan keterlibatannya dalam pelayanan. Dengan dia menampung pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dengan dia berkorban untuk pelayanan. Itulah sebagai bukti dia percaya, sebagai bukti dia sudah percaya. Itulah yang dilakukan oleh Lydia. Ada begitu banyak teladan yang kita sudah belajar dari seorang Lydia, seorang wanita hebat. Dan Lydia ini adalah seorang penjual kain ungu yang berhasil, yang sukses. Saudara percayalah, kalau saudara menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan, saudara akan mengalami keberhasilan, kesuksesan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya, jadilah wanita hebat yang kreatif, bekerja, rajin, seperti Lydia menjadi pebisnis. Lalu jadilah wanita hebat yang sekalipun jadi pebisnis, sekalipun rajin, memikul banyak tugas dan sebagainya, tetap hidup beribadah.
Dan jadilah seperti Lydia yang haus dan rindu akan firman dan kebenaran. Terus gunakan channel ini saudara untuk menjadi channel renungan saudara, untuk saudara semakin memahami firman Tuhan. Dan Lydia ini juga setelah mendengar kebenaran firman langsung menjadi pelaku firman. Dia langsung memutuskan untuk dibaptis, bahkan dia ajak keluarganya untuk dibaptis. Dan Lydia ini juga membuka pintu rumahnya untuk pelayanan. Dia berbuat sesuatu, bahkan rela berkorban untuk pelayanan. Dia buktikan imannya, bukan hanya sekedar kata-kata. Dia buktikan imannya melalui tindakan. Puji Tuhan saudara, bersyukur buat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hal-hal yang saudara bisa belajar dari Lydia. Mari jadilah wanita hebat, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Belajar dari kehidupan Lydia dan praktekkan kebenaran-kebenaran itu dalam hidup saudara. Saya mau berdoa bagi saudara, mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tanganmu, jamah berkati mereka, ajar mereka seperti Lydia menjadi pekerja-pekerja keras. Ajar mereka untuk menjadi wanita-wanita yang setia beribadah sesibuk apapun mereka. Apapun pekerjaan dan bisnis mereka, jadi wanita yang taat dan setia beribadah. Jadikan wanita-wanita hebat ini terus merindukan firman-Mu, dan bukan hanya merindukan firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikan wanita-wanita hebat ini menjadi wanita-wanita yang rela berkorban, rela membuka hati, rela membuka pintu untuk pekerjaan pelayanan, pekerjaan Tuhan. Dan ajar wanita-wanita hebat ini membuktikan imannya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan nyata bagi setiap wanita-wanita hebat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Biarlah renungan firman yang telah saudara dengar memproses dan membentuk saudara menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya yang memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.